sudah tidak bisa terhindar lagi. Kita sudah sama-sama sepakat dan meyakini ini keputusan yang terbaik. Tak ada hujan, juga badai, tiba-tiba artis yang juga anggota Dewan Rakyat Lucky Hakim melayangkan gugatan cerai pada istrinya Tiara Dewi. Padahal usia pernikahan mereka baru berjalan selama 7 bulan. Rencananya gugatan cerai Lucky terhadap Tiara Dewi akan diajukan oleh kuasa hukum Lucky ke Pengadilan Agama Jakarta Timur hari Jumat ini. Alasan Lucky baru mendaftarkan gugatan cerainya pada hari ini adalah karena menunggu kepastian soal hamil tidaknya sang istri. Lucky sendiri saat ini tengah berada di Filipina dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR RI menghadiri sebuah konferensi internasional. Namun dalam keterangan resminya di tengah kesibukannya itu, diketahui jika sebelum menggugat cerai Tiara, Lucky telah menjatuhkan talak pada istrinya itu sejak bulan Mei lalu. Tapi apa sebenarnya penyebab Lucky gugat cerai Tiara walau tak ada angin, tak ada hujan? That okay with the recorded? No objections? Informasi bahwa benar yang sudah bahwa saya telah mengajukan memberikan kuasa kepada pengacara saya untuk meneruskan gugatan kepada istri saya. Benar adanya bahwa saya telah menalak istri saya Tiara Dewi. Saya telah menalak istri saya. Rencananya sih kalau nggak ada halangan yang ini mungkin insya Allah hari Jumat besok akan dibuat gugatan tersebut dilayangkan. Perlu diketahui bahwa memang secara lisan beliau sudah memberikan statement bahwa beliau sudah mengatakan bahwa gugatan tersebut sudah dibikin. Cuman menunggu waktu tepat untuk mendaftarkan kepada Pengadilan Agama. Alasannya yang kami dapat dari Mas Lucky sendiri yaitu sudah tidak ada lagi kecocokan di antara beliau dengan Ibu Tiara Dewi. Gugatan ditahan karena ada satu dan hal. Saya mempertanyakan satu dan hal itu apa kira-kira. Beliau menjelaskan bahwa beliau mendapat informasi bahwa Ibu Tiara dalam kondisi berbadannya itu hamil atau mengandung. Cuman tadi juga beliau menginformasikan bahwa sudah dipastikan bahwa Ibu Tiara itu tidak hamil sehingga gugatan itu terus dilayangkan. Dan sejak tadi malam Tiara Dewi pun langsung jatuh sakit dan dirawat di salah satu rumah sakit di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Lalu apa kata Tiara digugat cerai sang suami? Nungguin yang sakit kali-kali ya. Teh. Teh. Saya itu sangat menyayangi suami saya, ya kan? Sangat menyayangi gitu. Dikasih cobaan sama Allah kalau misalnya suaminya diambil gitu, apa masih kuat nggak berhijab gitu. Cuma memang aku tuh harus mengikhlaskan karena semua itu datangnya dari Allah dan memang kembali juga ke Allah. Jadi saya harus ikhlas apapun yang terjadi dalam rumah tangga saya harus mengikhlaskan itu. Tujuh bulan menjalani kehidupan sebagai suami istri, pasangan Lucky Hakim dan Tiara Dewi jauh dari kabar miring. Sejak menjalin cinta sebagai kekasih, Lucky dan Tiara sempat dikabarkan terlibat sebuah manajemen rekayasa cinta dengan alasan untuk mendongkrak popularitas Tiara yang mendapat julukan sebagai Syahrini KW. Terlebih keduanya sempat membatalkan rencana pernikahan di sebuah tempat nun jauh di sana. Namun anggapan itu terpatahkan saat Lucky akhirnya resmi memperistri Tiara Dewi pada 19 Januari 2017 lalu. Dan kini saat gugat cerai tentang adanya spekulasi dugaan jika Lucky atau Tiara Dewi melakukan kawin kontrak pun berhembus. Lalu benarkah pilihan perceraian ini lantaran masa kontrak nikah mereka telah habis? Ya, ketidakcocokan, memang ada banyak percecokan dan
sebelum memburuk menjadi hal-hal yang lebih negatif. Jadi lebih baik ini dilakukan sesegera mungkin. Sudah beberapa kali dicoba untuk mediasi bersama keluarga, diobrolkan, tapi memang ya sudah sama-sama sepakat lah. Saya sama Tiara sudah sama-sama sepakat untuk tidak meneruskan ini lagi. Mengenai isu tentang kawin kontrak, toh mereka yang menuding itu tidak punya bukti apapun. Tapi saya punya bukti bahwa ini adalah berita bohong. Mau apapun itu, dia tuh masih tetap suami saya gitu loh. Dia memang baik, orangnya baik banget, baik, perhatian, penyayang. Suami saya itu baik, perhatian. Kalaupun memang ada salah, mungkin salahnya dari saya, mungkin salahnya. Memang ini udah takdir yang harus aku jalanin. Mungkin nanti akan ada indah pada waktunya. Adanya kejanggalan dalam rumah tangga Lucky dan Tiara Dewi ini kabarnya sudah tercium saat Tiara Dewi tak terlihat di acara pemakaman ibu angkat Lucky pada 18 Juli 2017 lalu. Lucky dan Tiara juga memilih menunaikan ibadah umroh sendiri-sendiri padahal sudah suami istri. Yang mengejutkan lagi, hingga kini pun sejak menikah 7 bulan lalu, Tiara dan Lucky tidak tinggal serumah. Lucky lebih memilih berada di rumah dinasnya di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, sementara Tiara menetap di rumahnya di kawasan Pejaten. Salah satu alasan tak seatapnya mereka adalah Tiara tak terbiasa dengan hobi Lucky sebagai penyayang hewan-hewan. Lantas benarkah jika selama ini pun Tiara tidak pernah mengenalkan Lucky pada tetangganya sebagai suaminya? Belum pernah laporan, cuman kita taunya menikah dengan Lucky Hakim. Enggak, sampai sekarang belum pernah ketemu sampai sekarang. Belum pernah ketemu waktu pas dia habis nikah, setelah nikah. Wanita tidak hadir, kalau anak saya masih kecil jadi tidak dihitung wanita ya, masih dibilang anak-anak. Jadi memang tidak hadir, kalau disaksikan di sini nggak ada wanita dari tadi. Termasuk istri saya juga tidak ikut ke pemakaman. Saya mau umroh sama Tiara gitu. Setelah umroh terus baru kita liburan bareng keluarga. Begitu mama pulang dalam keadaan lebih parah ya sudah saya batalkan untuk umroh, tapi Tiara berangkat umroh. Memang saya menikah sih, mereka punya suami gitu. Tapi kalau misalnya sehari-hari kok kayak sendiri gitu, kadang-kadang kayak gitu. Cuma kan memang karena kita itu saya nggak mau pindah ke Kalibata, si Mas juga nggak mau pindah ke Pejaten. Jadi ya sudah, jadi dua kubu yang berbeda, jadi sama-sama bertahan. Saya juga nggak mau karena di sana banyak binatang, si Mas juga di sini nggak mau karena banyak perabotan. Ironis memang di balik kemesraan yang mereka tampilkan ternyata menyimpan duri yang mereka pendam. Ibarat bom waktu, duri itu bisa meledak kapan saja. Lihat saja bagaimana saat Lucky memberi kejutan ulang tahun untuk istrinya itu, hingga kemanjaan Tiara saat mendapat perhatian dari Lucky saat dirinya sakit. Selamat ulang tahun, istriku tercinta. Sekarang aku lagi sakit, ditemenin sama suami aku. Hari Senin pasti ajudan yang bawa ke sini, nggak akan Masnya kan, karena lagi mau ke kantor. Untungnya hari Minggu sakitnya, jadi tahu dimanjain sama suami. Selain perhara dalam rumah tangga Lucky Hakim dan Tiara Dewi yang akan mengajukan gugatan cerai pada hari Jumat ini, rumah tangga Musdalifah dan Hairil Anwar yang baru 1,5 bulan juga akan melayangkan gugatan cerai hari ini. Lantas benarkah Musdalifah merasa salah memilih suami? Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Meninggalkan kisah cinta Lucky Hakim dan Tiara Dewi yang terancam perceraian setelah pernikahan singkatnya selama 7 bulan. Kini ada pernikahan yang lebih singkat lagi, yakni 1,5 bulan. Musdalifah yang pagi ini akan mengajukan gugatan cerainya terhadap Hairil Anwar. Ironis karena ternyata Musdalifah tidak mengetahui sepak terjang dan juga asal-usul dari pria yang dinikahinya itu. Lantas seperti apa penyesalan dan juga jeritan batin Musdalifah atas kegagalan pernikahan singkatnya ini?
saya punya keputusan ini, saya yang merasakan bagaimana baiknya untuk ke depan. Makanya aku secepatnya aku mungkin nggak bisa untuk teruskan. Satu sisi kan aku kan sifatnya nggak mau untuk diduakan atau perasaan dulu aku tidak mau. Malang betul nasib Musdalifah. Mantan istri pedangdut Nasar Sungkar ini rencananya hari ini akan melayangkan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Tangerang terhadap Hairil Anwar, suaminya yang baru menikahinya selama 1,5 bulan. Tekad Musdalifah untuk menyudahi pernikahannya ini adalah puncak dari semua masalah yang diterima Musdalifah sejak awal pernikahannya pada 22 Mei lalu. Jalan 1 minggu usia pernikahannya, Musdalifah harus dihadapkan dengan kabar jika sang suami diduga terlibat persoalan hutang piutang. Memasuki 2 minggu usia pernikahan, Musdalifah juga harus menerima kabar pahit jika suami barunya itu diduga telah memiliki seorang istri. Tak lama berselang, kehebohan lain juga terungkap jika pria yang baru dikenalnya 3 bulan lalu itu ternyata kabarnya bukanlah seorang pengusaha, melainkan seorang pedagang beras. Benarkah Musdalifah terlanjur sakit hati dengan semua dugaan kebohongan yang dibuat suaminya itu? Bismillah ya, insya Allah besok, karena aku juga kemarin kan sudah sempat datang ya, karena di pihak PA-nya kan minta alamat jelasnya ya. Alhamdulillah aku sudah dapat alamat yang jelasnya perih ya, karena tapi saya harus segar walaupun saya juga nggak terima dengan kenyataan dia masih ada istrinya ya. Beban ya, karena apa yang saya harapkan imam saya ini ya, ternyata kenyataannya harus seperti ini. Saya dengar juga masih berstatus ada istrinya, ya sudahlah, salah saja terlalu terburu-buru untuk menentukan pernikahan ini. Hati wanita mana yang tidak akan terluka jika melihat suaminya ternyata masih berstatus sebagai suami wanita lain. Tak hanya kecewa telah dipermainkan, Musdalifah juga tak mengetahui latar belakang termasuk tempat tinggal pria yang sempat meluluhlantakkan perasaannya itu. Bahkan Musdalifah sempat kebingungan saat pengadilan meminta alamat di mana suaminya itu tinggal. Nelangsanya Musdalifah ini makin terasa ketika sang suami tak mendampingi dirinya saat Hari Raya Idul Fitri kemarin. Ibarat membeli kucing dalam karung, benarkah jika Musdalifah kecewa lantaran salah memilih pasangan hidup? Ini aku sudah menggugat gitu, jadi urusan beliau lah, mau dia kontrak, mau dia tinggal di mana gitu. Aku tidak mau untuk banyak komentar untuk di media sosial ya. Aku dikirim ke rumah adiknya, ya sudahlah, aku ikutin aja, yang penting surat ini nyampe, yang penting saya juga pengen lancar untuk perceraian ini. Tadinya sih awalnya saya tidak untuk menggugat seperti ini ya, tapi karena satu lebaran kan nggak pulang gitu, ya kasihan anak-anak juga, makanya aku harus ke depannya harus lebih selektif, harus lebih hati-hati. Kalau memang ini jalan yang terbaik, inilah keputusannya, aku harus gugat. Aku selalu mendoakan yang terbaik buat mamanya anak-anak, buat rumah tangganya, dan juga untuk keluarganya mamanya anak-anak ya. Aku tahu mamanya anak-anak adalah wanita yang kuat, wanita yang hebat, wanita yang bisa tidak pernah memperlihatkan kesedihan, tidak pernah memperlihatkan kesusahan, selalu menjadi wanita yang terlihat oleh orang itu kuat. Setelah jeritan hati Musdalifah atas kegagalannya untuk kembali berumah tangga, lantas bagaimana keseruan gadis-gadis ABG Ciraos saat bisa hangout bersama ke sebuah mall? Lalu bagaimana dengan Sultan Simatupang pemeran Aceng yang merasa punya rumah kedua dan rumah ketiga?
Sibuk menjalani syuting stripping sinetron Dunia Terbalik, para mojang cilik yang tergabung dalam sinetron andalan RCTI ini nyaris tidak memiliki waktu untuk hangout di mall. Dan begitu mendapat kesempatan untuk hangout bareng, pemeran Febri dan kawan-kawan langsung memuaskan diri makan hingga berbelanja di sebuah mall. Tapi benarkah banyak fans yang mengerubuti mereka? Sementara itu, seperti apa pula cara Fabi Marcelia dan Sultan Simatupang hangout di lokasi syuting? Inilah kisah para bintang cilik Dunia Terbalik Yavi Tessa, Anissa, dan Kelia ketika terbebas sejenak dari aktivitas syuting. Meninggalkan lokasi syuting sejenak, 3 pemeran Febri, Jennifer, dan Debbie ini memanjakan diri dengan mengajak keluarga jalan-jalan di mall. Selain berbelanja, ketiga mojang cilik yang dikerumuni fans untuk berpose ini pun menciptakan keseruan lewat keisengan-keisengan kecil seperti menjahili Febri dengan ular mainan. Jahat banget lo ini ya. Apa? Itu cacing ya? Yuk, salaman dulu Pramu, salaman. Oke. Salaman juga lagi lu bisa. Gila. Mari. Takut. Kak Febri takut. Beli aku tahu. Iya enak banget ya Dedi. Konia, please. Ya kan Bang? Kode tante. Ini uangnya gede banget. Uangnya gede banget. Beli baju. Pemirsa kita lagi beli apa sih? Lagi pilih-pilih baju. Yang mana? Belanja iya. Anak gitu ya. Bagusan itu ya. Makasih Ayah udah dibeliin Bos. Sungguh aja. Ditemani orang tua dan adik, 3 bintang cilik Dunia Terbalik yang makin populer ini menikmati momen jalan-jalan dengan makan bersama. Seolah ingin saling mentraktir, Febri, Jennifer, dan Debbie pun berusaha meracik langsung bakso untuk orang tua masing-masing. Meski turun langsung memesan makanan, benarkah 3 mojang cilik Dunia Terbalik ini sampai membuat keriuhan saat melihat proses pembuatan bakso? Seperti apa pula komentar ibunda Jennifer saat mencicipi bakso hasil racikan anaknya. Yuk kita ke dalam. Ada bakso keju ya? Ada bakso keju. Lainnya apa sih? Sama. Wow, empuk banget ini. Ini enak. Wow. Gimana enak? Kayla udah pesen lagi. Enak. Beneran enak nih. Enak lumayan. Enak nggak pedas? Pinteran. Para bintang cilik Dunia Terbalik menikmati waktu luang dengan jalan-jalan di mall, maka lihatlah tingkah heboh Fabi Marcelia, pemeran cucu saat membongkar isi mobil yang disebutnya sebagai rumah kedua. Tak hanya membawa perlengkapan kosmetik, ibu satu anak ini pun sampai menyediakan bantal lengkap dengan selimut hingga baju, sepatu high heels, serta perlengkapan fitness di dalam mobil barunya yang lebih besar. Dan inilah barang-barang bawaan yang selalu berada dalam mobil cucu. Pertimbangannya kalau mobil kecil barangnya kan aku banyak banget, nggak cukup
gitu. Terus kalau buat tiduran apa kan lebih sempit, nggak nyaman aja. Kalau ini kan nyaman aja sih aku buat tiduran. Jadi di dalam mobil aku, tara, berantakan. Nah ini dia, strut. Nih, tas touch up. Nih, ini dia tas touch up, cakep. Ini make up, body mist, yang lain-lain. Karena gue itu nggak bisa kalau nggak wangi gitu. Ini dompet kesayangan gue banget ya. Tuh duitnya aja tuh. Ini biasanya aku buat turun atau sebelum aku turun pasti aku pakai di sini. Ada bantal. Jadi karena aku tuh selalu sombong, jadi labelnya nggak aku buka dari baru, biar kelihatan baru terus. Padahal mah belinya udah lama, udah 2 tahun yang lalu. Biar kelihatan baru aja gitu. Selimut, selimut. Karena aku tuh orangnya kayak lemah, kayak gampang kedinginan gitu, kayak butuh kehangatan. Ringkih ya Bu ya? Ringkih. Oh, nih. Set. Kalau gue ngantuk, gue tidur di sini nih. Tuh, lebar banget. Wah, rapi banget ya. Aduh. Tuh, heels lagi. Karena kalau warna hitam kan bisa kemana-mana. Terus, tapi lu tipe perempuan heels atau sneakers? Nah jadi gini ceritanya, dulu tuh aku nggak pede kalau nggak pakai heels. Begitu syuting jadi si Cucu dari Desember 2016, begitu aku pakai heels, encok Pak. Jadi ya udahlah ya, back to sandal jepit. Susahnya kalau dari ini. Susah. Jika Cucu menyebut mobil sebagai rumah kedua, maka Sultan Simatupang alias Aceng menganggap mobil sebagai rumah ketiga setelah tempat tinggal bersama istri dan anak sebagai rumah pertama, serta lokasi syuting Dunia Terbalik sebagai rumah kedua. Layaknya rumah membuat hampir semua barang keperluan Aceng disimpan di dalam mobil pribadinya. Mulai dari baju, tempat makan, hingga bantal selalu berada dalam mobil suami Febri K itu. Hari ini saya ada di lokasinya sinetron Dunia Terbalik. Di sini adalah rumah kedua gua. Rumah pertama itu di rumah sama istri sama anak, dan ini rumah kedua bersama keluarga besar Dunia Terbalik, dan rumah ketiga gua adalah di mobil. Karena semua perlengkapan gua itu semua ada gua tinggalin di mobil. Mau lihat pastikan apa aja yang gua bawa, yuk. Gini nih. Jadi agak-agak berantakan ya, namanya juga mobil laki ya gitu jadinya. Ada jaket andalan, jaket Dunia Terbalik. Ada baju-baju buat ganti. Sini dekat. Tuh. Ada baju-baju buat ganti, kaos. Ada bantal juga. Ada helm juga. Nah, kenapa gue bawa helm? Kadang-kadang tuh Jakarta kan kita nggak tahu, kita nggak bisa memprediksi macet apa enggak. Jadi kadang-kadang gue kalau misalnya memang udah buru-buru mau take, mau diambil adegannya, terus dalam keadaan macet, gue pasti akan parkir mobil di suatu tempat parkir mobil, dan gue akan pakai ojek online. Ini tempat makan. Wow, ini disuruh bawa istri kalau misalnya kalau masih pagi-pagi ini karena udah malam, jadi udah kosong. Sementara itu, seperti apa ekspresi Susan Sameh dan Fadlan Muhammad saat mendapat tantangan minum jamu tradisional yang pahit di lokasi syuting Hati Yang Memilih? Dan inilah aksi para pemain sinetron Hati Yang Memilih ketika ditantang minum jamu gendong tradisional yang super pahit di sela-sela kesibukan syuting. Selain untuk menghilangkan kebosanan di lokasi syuting, aksi Fadlan Muhammad dan Susan Sameh nyatanya cukup membuat keriuhan hingga sempat ditegur salah seorang kru sinetron Hati Yang Memilih. Ya, bagaimana tidak heboh jika Fadlan yang usai minum jamu Sambiloto yang super pahit langsung heboh meminta minuman penawar rasa pahit hingga mencandai Susan Sameh yang juga ingin meminum jamu. Maka lihatlah ekspresi Fadlan ketika minum jamu gendong Sambiloto serta celoteh-celotehnya yang makin meramaikan suasana. Tukang jamu, Ayo cus buruan. Yang manis aja. Yang manis aja nih.
Jangan bohong, jujur itu. Yang ini udah mending. Tadi yang pertama tuh jamu pahit doang. Samiloto ya? Samiloto betul. Samilotonya doang. Rasanya kuat perkasa. Itu rahasia saya kuat perkasa. Kuat perkasa loh ini, kuat perkasa loh. Kuat perkasa loh, hati-hati loh. Nah, ini beneran ya, beneran nih. Saya minum jamu seminggu bisa 2 kali, 1 sampai 2 kali, minimal 1 kali. Biar singset katanya gitu. Singset padat montok katanya. Aturan pakai. Nih Om Fadlan ini bayaran paling mahal ya. Iya, kabelnya aja emas. Ikat pinggangnya aja harganya 20 juta. Bye. Om Fadlan doang. Selamat minum jamu juga kayak kita-kita. Dadah. Ditinggalkan Fadlan yang harus buru-buru syuting, Susan Sameh pun tetap mencoba minum jamu meski harus dipanggil kru untuk kembali syuting. Meski terbiasa minum jamu tradisional yang pahit rasanya, seperti apa ekspresi kekasih Vero Walandau ini saat minum jamu pahit di sela-sela kesibukan syuting sinetron Hati Yang Memilih. Yuk minum dulu ya bentar ya. Aus yuk. Gila lo mau mati. Ini minum jamu apa nih? Ini minum jamu serbuk ramuan Fatimah. Rumput Fatimah. Buat dia yang buat. Tuh, langsung berotot. Sedatangnya ibu, kalau ibu hidung batangnya udah kelihatan, aku langsung panggil ibu gitu. Dan inilah persembahan terbaru RCTI untuk semakin menghibur pemirsa tanah air. Pasca sukses dengan sinetron bergenre drama cinta hingga drama komedi dan religi, maka RCTI kembali membuat terobosan baru dengan menghadirkan drama kolosal Raden Pamanah Rasa. Mulai tayang 6 Juli kemarin, drama kolosal yang didukung para bintang papan atas seperti Kirana Larasati, Yama Carlos, Bima Azril hingga Reza Pahlevi menyajikan tontonan dengan aksi-aksi bela diri yang memukau. Ditambah berbagai teknik dan peralatan syuting yang serba modern, dipastikan drama kolosal Raden Pamanah Rasa yang mengangkat kisah masa kecil Prabu Siliwangi di Tanah Pasundan begitu layak untuk ditonton. Dan persembahan terbaru RCTI ini pun telah terasa gaungnya saat gelaran nonton bareng episode perdana Raden Pamanah Rasa di lokasi syuting kemarin seperti yang terekam berikut ini. Rama Prabu mengutusku. Oke pemirsa, hari ini aku sama Paman Darpada Jaksa akan menunjukkan beberapa gerakan yang ada di Raden Pamanah Rasa. Tapi sedikit aja ya. Iya, oke Raden. Kalau dari antusias semuanya semangat banget pemainnya karena penasaran banget, sudah 7 bulan kita melakukan proses ini, udah syuting, tapi aku nggak full 7 bulan. Jadi aku pastinya deg-degan banget karena dari musiknya aja udah tegang. Bikin tegang banget dan seru banget ya Raden ya. Iya seru banget, dan waktu aku muncul itu rasanya deg-degan banget karena ini kita ngelihat muka kita sendiri tuh kan pasti agak deg-degan kan. Seru banget. Episode pertamanya ternyata bener-bener gak ngecewain. Editingnya bagus, efeknya bagus. Super sih kalau menurutku, apalagi dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya pasti jauh ada peningkatan, dan ini suatu kebanggaan ya. Produksi Indonesia, produksi dalam negeri bisa seperti ini, bisa mengalami kemajuan yang sangat-sangat besar. Demikian pemirsa.
Pemirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. I'm gonna show you something beautiful. Nothing lasts forever. It's the end. Oh, come on. You are this close from your dream. Biar Krakatau, sunset di Labuan Bajo, berenang di Maldives. Kalian ngapa? Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku?